Hai guys, selamat datang kembali di channel Materi Sejarah. Selamat menikmati. Jangan lupa klik subscribe di sini ya. Oke, jangan lupa tombol lonceng, like, comment, and share. Sekali lagi, kamu subscribe dulu tombol merahnya, klik loncengnya, like, comment, and share. Thanks. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita belajar lagi tentang sejarah di channel ini, di channel Materi Sejarah, di mana hari ini kita akan melanjutkan kembali sejarah Islam di Nusantara. Sekarang kita akan membahas bagaimana kerajaan Islam di Nusantara, di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, kemarin kita sudah bahas juga ya, dari Islam di Sumatera, Islam di Jawa, Islam di Kalimantan, Islam di Sulawesi. Nah, saat ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya sejarah kerajaan Islam, sejarah Islam di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Kita lihat sama-sama. Nah, baik, di sini dilihat ya. Oke. Ini Islamisasi. Yang pertama kita akan bagaimana kerajaan Islam di Maluku. Yaitu di sini kita akan bahas bagaimana kerajaan Ternate ya. Nah, di Maluku ini sebenarnya banyak kerajaan, cuman memang di sini yang kita bahas adalah tentang Ternate utamanya. Meskipun nanti ada juga tentang kerajaan Tidore. Nah, di sini di kerajaan Ternate bagaimana Islam bisa masuk ke kerajaan Ternate, kerajaan di Maluku. Nah, di sini dilihat bagaimana dilihat dari jalur perdagangan, terus mau balik dan belajar sendiri ke Jawa. Artinya bagaimana? Bahwa Islam datang ke Maluku itu tidak terlepas dari apa? Dari kondisi perdagangan yang ada di Maluku. Kita tahu secara ekonomi Maluku adalah penghasil rempah-rempah, sehingga banyak sekali orang-orang yang datang ke Maluku sana. Nah, untuk apa? Yaitu untuk berdagang. Nah, orang-orang yang datang untuk berdagang itu sebagian adalah memang orang-orang Islam, di mana komunikasi yang mantap, akhirnya banyak mereka yang memeluk agama Islam. Selain itu ada juga ya, kita tahu mubalik yang datang ke sana. Di sini disebutkan ya, mubalik salah satunya dari Jawa, dia adalah murid Sunan Giri, yaitu Maulana Husain. Berarti Maulana Husain seperti itu. Nah, selain itu sebenarnya ada lagi setelah raja pertama Ternate yang menulis Kolano Marhum, terus ada pendakwah yang datang dari Jawa yaitu Maulana Husain. Kemudian ada lagi sebenarnya satu lagi orang-orang yang Maluku sendiri yang datang ke Jawa untuk belajar, kemudian setelah mereka belajar menyebarkan Islam kembali di Maluku. Seperti itu ya. Nah, kemudian adalah bagaimana kondisinya, gitu kan, gitu ya, yang ada di kerajaan di Maluku. Nah, di sini karena mereka penghasil rempah-rempah, banyak sekali pedagang yang datang, maka terjadi perebutan pengaruh. Di mana perebutan pengaruh itu ya mau tidak mau akhirnya membentuk aliansi ya. Kita lihat di sini ya. Oke, di sini rempah-rempah merupakan komoditas utama ya, secara ekonomi memang rempah-rempah ya yang diperdagangkan. Dan karena memang ada persaingan di sana, maka di Ternate membentuk yang namanya persaingan itu persekutuan dagang ya, persekutuan dagang atau aliansi, yaitu persekutuan 5 apa? 5 daerah. Di mana di sana ada Ternate, Obi, Baikhan, Seram, dan Ambon. Nah, itu Ternate. Satu lagi ya, Tidore membentuk Ulisiwa, yaitu Tidore, Jailolo, Makian, dan pulau-pulau kecil sampai ke Papua sana. Nah, sudah mah ada aliansi sana, kemudian ketika bangsa barat datang, Spanyol dan Portugis, turut mengintervensi perekonomian kerajaan. Di mana kita tahu Portugis bersama Ternate ya, dan Tidore bersama Spanyol, kemudian mereka saling berebut pengaruh di Maluku sana. Meskipun kemudian akhirnya terbentuklah perjanjian Saragossa yang akhirnya Portugis tetap di Maluku dan Spanyol ke Filipina. Ya. Nah, selain itu Islamisasi yang dilakukan juga itu terdapat akulturasi budaya lokal. Nah, ya di sini ya,
eh, ada akulturasi budaya lokal ya, dan Islam tampak pada atap Masjid Sultan Ternate. Ini agak kehalang sama saya, nggak apa-apa ya. Ternate yang berbentuk limasan, ya, yang berbentuk limasan dengan atap 7, gitu. Ya, maaf ya, ini kehalang nggak apa-apa. Soalnya biar lebih jelas itu, daripada hanya suara, biar lebih jelas nampak juga saya selaku pembuat video dan menjelaskan lebih rinci bagaimana Islam di Maluku, seperti itu ya. Jadi tadi ada jalur perdagangan, ada Mubalik yang datang, raja pertamanya Ternate Kolano Marhum, kemudian ada Mubaliknya itu Maulana Hussein, dan juga ada juga yang belajar sendiri ke Jawa dan akhirnya menyebarkan Islam juga di Maluku, gitu ya. Rempah-rempah adalah komoditas ekonominya, gitu ya. Rempah-rempah terutama di Maluku ini yang terkenal adalah pala, cengkeh juga sama. Nah, terus kemudian di sini ada masjidnya ya. Oh, ini nanti masjid berbentuk limasan, ada 7 atap ya, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas ya. Ada 7, kita lihat misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atap. Kenapa 7 atap? Nah, biasa ya kalau misalnya di Islam tuh memang harus ganjil, karena inna wa yuhibbul witraq. Islam itu suka dengan hal yang ganjil, gitu ya. Nah, dari kerajaan Ternate ini ada satu sosok yang terkenal, Sultan Raja yang paling terkenal itu adalah Sultan Babullah. Dia adalah anak dari Sultan Hairun, di mana Sultan Hairun digantikan karena memang dibunuh oleh orang-orang Portugis. Nah, karena itu Sultan Babullah muncul, dia ingin membalaskan dendam kembali Sultan Hairun yang telah dibunuh, akhirnya dia menyerang Portugis, ya. Nah, dia berhasil mengusir Portugis dari Maluku, itu adalah keberhasilan. Selain itu kekuasaannya pun meluas ya, bukan hanya di Ternate atau di Maluku saja, tapi sampai ke Buton dan Pulau Selayar di Sulawesi Selatan. Nah, karena kebesarannya Sultan Babullah ini, kemudian Sultan Babullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Banyak ya pulaunya, karena memang di Maluku ini adalah negara daerah kepulauan, banyak sekali pulau di sana ya. Oke, itu kerajaan Ternate, ini kerajaan Tidore. Nah, ini adalah salah satu saingan ya dari Ternate, yaitu kerajaan Tidore. Membentuknya di sini sudah dijelaskan. Ada juga membentuk Uli Siwa untuk menyaingi kerajaan Ternate dalam bidang perdagangan. Rempah-rempah komoditas utamanya juga dan berkembang pada abad 15. Oke, itu tentang Tidore. Lanjut, nah di sini ada 2 kerajaan selanjutnya di Nusa Tenggara ya. Di Nusa Tenggara ada kerajaan Lombok dan Sumbawa, ini sebenarnya sama, cuma beda tempat akhirnya. Dan yang kedua kerajaan Bima. Cuma di sini kita akan lebih mengkaji lebih dalam bagaimana kerajaan Lombok dan Sumbawa ya. Nah, ini letaknya di Sambelia atau Lombok Timur ya. Kerajaan Lombok bercorak Islam sejak abad ke-16 atas prakarsa Sunan Prapen. Sunan Prapen itu adalah anak dari Sunan Giri ya. Nah, dia menyebarkan Islam ke sana, ke Lombok sana. Nah, di saat Sunan Prapen masuk, Lombok sedang dikuasai oleh atau dipimpin oleh yang namanya Prabu Rangkesari. Nah, Islamisasinya di kerajaan Lombok dilakukan dengan akulturasi budaya lokal dengan ajaran Islam antara wayang ya, wayang, sasak, dan gamelan rebana dan lain-lain. Nah, setelah Sunan Prapen menyebarkan di Lombok sana, kemudian menyebar kembali ke daerah Pejanggi, Parwa, Sokong, Bayan, dan di tempat-tempat lainnya di Nusa Tenggara sana. Ya. Nah, di kerajaan Lombok ini dulu juga pernah di bawah pengaruh kerajaan Goa. Kerajaan Goa kita tahu ya bahwa kerajaan Goa ada di Sulawesi Selatan. Nah, ketika bahkan hubungan itu muncul adanya dengan Goa dan kerajaan, ini kerajaan Lombok, saya lupa saya ingatkan bahwa kerajaan Lombok nama lainnya adalah kerajaan Selaparang ya, Selaparang. Ada hubungan yang baik secara politik antara kerajaan Goa dan kerajaan Selaparang ini, yaitu adanya perkawinan politik antara kerajaan Goa dan kerajaan Selaparang atau kerajaan Lombok. Nah, masalah muncul ketika kerajaan Goa akhirnya harus kalah dari VOC dan menandatangani perjanjian Bongaya. Akhirnya karena tidak dapat perlindungan dari kerajaan Goa,
Ya mau tidak mau kerajaan Kalaparang ini akhirnya tertekan oleh VOC yang istilahnya apa ya, istilahnya ingin juga menguasai, menekan daerah-daerah kekuasaan Goa. Akhirnya daripada bisa terus lebih lanjut mendapat tekanan terus VOC, akhirnya kerajaan Lombok ini atau kerajaan Kalaparang ini pindah ke Sumbawa. Sejak saat itu kerajaan Kalaparang pindah ke Sumbawa. Dan secara ekonomi masyarakat Lombok bergantung pada pertanian. Nah, kalau itu di Lombok Timur ada Lombok dan Sumbawa, Kalaparang itu sekarang ada kerajaan Bima itu lagi. Ini letaknya di Bima atau Lombok Barat ya. Sultan Bima didampingi oleh Dewan Hadat dalam memerintah kerajaan. Islam mulai berkembang di kerajaan Bima sejak Sultan Bima I memeluk Islam pada tahun 1621. 1621 kehidupan sosial dan budaya kerajaan Bima dikisahkan melalui syair kerajaan Bima yang ditulis pada 1833. Nah itu yang terjadi di Nusa Tenggara. Sekarang yang terakhir kita akan membahas bagaimana kerajaan Islam yang ada di Papua. Ini ada gambar ini Masjid Patim Burak. Ini masjid sudah lumayan tua ya di Fakfak atau Papua Barat. Nah di sini bukti pesatnya Islam di Papua pada abad ke-17 sampai 19 ditemukan makam Islam kuno di Sawane, Kelap Pintol, Biau, dan Webeo. Tradisi Islam masih terjaga hingga saat ini dan penemuan mushaf Al-Quran yang ditulis tangan di atas kulit kayu di Masjid Patim Burak di sini ya. Nah, bagaimana Islam masuk ke Papua? Di sini ada beberapa analisis dari hasil penelitian ya di sini. Yang pertama adalah pada 1306 disebarkan oleh ulama dari Aceh. Oh, maaf ya. Di sini maaf ya. Di sini saya ganti di sini sebenarnya bukan 1306 tapi 1360 ya. 1360 disebarkan oleh ulama dari Aceh gitu ya. Salah ketik tadi, mohon maaf. Sudah saya perbaiki. Di sini sudah ada Islam disebarkan oleh di Papua disebarkan oleh ulama dari Aceh bernama Abdul Ghaffar ya. Sumber lisannya yaitu dari putra bungsu Raja Rumbawati pada abad ke-16 ya. Dia Syekh Abdul Ghaffar ini berdakwah dari 1360 sampai 1374 atau selama 14 tahun. Jadi selama 14 tahun itu Abdul Ghaffar berdakwah di sana dan menyebarkan Islam di Papua sana. Terus yang kedua adalah Islam di Papua pertama kali berkembang di Jazirah Onin atau Patimunin dan Fakfak ya, dua daerah itu ya. Oleh siapa? Oleh seorang ahli sufi yang bernama Syarif Mu'adz Al-Katan pada abad 16. Buktinya apa? Buktinya ada Masjid Tunas Gain ya, Tunas Gain 1587 yang dibangun tahun 1587. Pendapat ketiga yaitu disebarkan oleh pedagang Bugis dan pedagang Arab bernama Khawatin At-Tamimi dengan khitanan itu. Terus yang keempat adalah pendapat keempat pada 1521 disebarkan oleh tokoh-tokoh dari Kesultanan Bakan ya, Bacan. Pada 1443 Islam disebarkan melalui ekspansi kerajaan Ternate dan Tidore. Jadi di Papua ada 5 pendapat ini bagaimana Islam masuk di tanah Papua. Sampai sekarang bahkan ya kita masih bisa melihat bagaimana Islam berkembang di Fakfak ya, di Papua Barat. Oke, itulah materi tentang bagaimana Islam kerajaan Maluku ya. Tadi ada Ternate, Tidore, bagaimana Islam di Nusa Tenggara. Ada kerajaan Lombok atau Kalaparang dengan 5, dan yang terakhir adalah kerajaan Islam di Papua ya, di Papua sana. Baik, itu aja materi kita. Nah, sebelum saya tutup ya, seperti biasa di sini saya juga menyampaikan, melampirkan review sehingga kalian bisa lebih paham lagi gitu ya, lebih paham lagi bagaimana materi dari awal sampai akhir. Untuk mengecek itu kalian bisa menjelaskan lebih lanjut di sini. Oke, di sini ada review. Yang pertama, bagaimana proses masuknya Islam ke Maluku, tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, Ternate sering dinamakan Uli Lima. Apa maksudnya dan daerah mana saja. Yang ketiga, siapa raja terkenal dari Ternate dan bagaimana perjuangannya, tadi saya juga sudah jelaskan.
Yang keempat adalah kapan dan bagaimana Islam masuk ke Nusa Tenggara, khususnya ke Lombok dan Sumbawa. Tadi sudah saya jelaskan juga ya, Aceh Selatan. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi kerajaan Ternate? Tadi ada juga ya, dia menitik beratkan pada bidang apa, sudah saya jelaskan. Terus semasa kejayaan kerajaan Selatan, Islam tersebar kemana saja. Ada juga di penjelasan tadi, jadi kalian bisa ulang-ulang dan lainnya biar kalian lebih paham, lebih mengerti bagaimana penyebaran Islam di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Ya. Terus yang ketujuh, bagaimana keadaan kerajaan Selat setelah mendapat tekanan dari VOC akibat dari adanya perjanjian Brunei. Dan yang kedelapan ada 5 teori ya tadi ya. Cuma di sini jelaskan pendapat pertama yaitu Mullah Abdul Ghaffar dan pendapat kedua yaitu Dina Syarif Mu'adz Al-Khattab. Baik, itu aja itu ya penjelasan dari saya, semua lebih paham. Jangan lupa pula untuk terus mengikuti materi-materi dari channel materi sejarah ini. Kalau bermanfaat untuk kalian menjelaskan, untuk kalian belajar lebih lanjut. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.